Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadjian Anjani, NIM 2020 0302 dari Fakultas Kesehatan, Prodi Ilmu Gizi, Universitas Esa Unggul, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Saya di sini akan menjelaskan atau sedikit mempresentasikan materi Bahasa Indonesia mengenai modul 9 yang berjudul Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nur Indah Yusari, Sarjana Pendidikan Magister Humaniora. Pengertian ejaan. Ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi ujaran dan antar hubungan antara lambang-lambang itu, pemisahan dan penggabungannya dalam suatu bahasa. Secara teknis, yang dimaksud dengan ejaan adalah penulisan huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Berdasarkan konsepsi ejaan, cakupan bahasan ejaan membicarakan 5 hal, yaitu yang pertama ada pemakaian huruf vokal dan konsonan, yang kedua ada penggunaan huruf kapital dan kursif, yang ketiga ada penulisan kosakata dan bentukan kata, yang keempat ada penulisan unsur serapan, afiksasi, dan kosakata asing, dan yang kelima, yang terakhir, yaitu penempatan dan pemakaian tanda baca. Kelima aspek di atas tersebut ditata dalam kaidah ejaan yang disebut ejaan yang disempurnakan atau yang sering kita sebut dengan EYD sejak tahun 1972. Sejarah ejaan resmi bahasa Indonesia diresmikan pada tahun 1901 yang dikenal dengan ejaan Van Ophuijsen dan mengalami perubahan pada tahun 1947 yang dikenal dengan ejaan Suwandi atau ejaan Republik yang dipakai selama 25 tahun. Pada tahun 1972, diresmikannya ejaan baru yaitu ejaan yang disempurnakan atau EYD, dan pada tahun 2015, pemerintah pendidikan membuat ejaan baru yang dikenal dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau yang sering kita sebut dengan PUEBI. Sedangkan yang tidak diresmikan adalah ejaan Melindo dan ejaan LBK atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Ejaan yang terlama digunakan di Indonesia adalah ejaan Van Ophuijsen selama 46 tahun. Ejaan sendiri berfungsi sebagai wahana dalam menertibkan komunikasi tulis. Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Penyempurnaan ejaan bahasa Indonesia telah menghasilkan naskah. Pada tahun 2015 telah ditetapkan menjadi Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ada 3 hal perubahan yang terjadi pada PUEBI. Perubahan tersebut meliputi penambahan huruf diftong, yaitu AI, AU, EI, dan OI. Penggunaan huruf tebal dipakai untuk menulis judul dan untuk menegaskan pada sebuah tulisan atau istilah yang dimiringkan, serta penggunaan huruf kapital. Penulisan ejaan yang diatur ada 7 macam. Yang pertama ada pemakaian abjad, huruf vokal, dan huruf konsonan. Yang kedua ada persukuan yaitu pemisahan suku kata. Yang ketiga ada penulisan huruf besar. Yang keempat ada penulisan huruf miring. Yang kelima ada penulisan kata dasar, kata ulang, kata berimbuhan, dan gabungan kata. Yang keenam ada penulisan angka dan lambang bilangan. Yang ketujuh dan yang terakhir, penempatan tanda baca atau pengutasi. Di antaranya titik, koma, titik 2, titik koma, titik-titik atau elipsis, tanda tanya, seru, kurung biasa, hubung, pisah, petik tunggal, petik ganda, kurung siku, ulang angka 2, dan apostrof. Pemakaian huruf kapital terdiri dari 6. Yang pertama ada huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kalimat berupa petikan langsung. Contohnya, pemerintah menjelaskan pulau-pulau terdepan di perbatasan hendaknya mendapat perhatian khusus. Yang kedua ada huruf besar atau kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan keagamaan, kitab suci, dan nama Tuhan, termasuk kata gantinya. Huruf besar atau kapital sebagai huruf pertama nama gelar, jabatan, dan pangkat yang diikuti nama orang. Contohnya ada pemerintah memberikan anugerah kepada Mahaputra Yamin. Yang ketiga kita masuk
jika tidak diikuti oleh nama atau nama wilayah, nama gelar, jabatan, dan pangkat itu harus ditulis dengan huruf kecil. Contohnya, seorang presiden akan diperhatikan oleh rakyatnya. Tetapi jika mengacu pada orang tertentu, nama gelar, jabatan, dan pangkat itu ditulis dengan huruf kapital. Yang keempat, ada huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa bersejarah lainnya. Misalnya, biasanya umat Islam seluruh dunia merasa sangat berbahagia pada hari Lebaran. Ada penulisan huruf miring. Dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam karangan. Dalam tulisan tangan atau ketikan, kata yang harus ditulis dengan huruf miring ditandai dengan garis bawah 1. Misalnya ada, berita itu sudah saya baca dalam surat kabar Angkatan Bersenjata dan Republika. Ada penulisan kata, bentuk kata dasar, kata turunan, atau kata berimbuhan, kata ulang, dan gabungan kata. Kata dasar ditulis sebagai satu satuan yang berdiri sendiri, sedangkan pada kata turunan, imbuhan, atau awalan, sisipan, atau akhiran ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Jika gabungan kata hanya dapat awalan atau akhiran, ditulis serangkai dengan kata yang bersangkutan saja. Misalnya, bentuk tidak baku dididik. Bentuk bakunya dididik dengan disambung. Spasinya tanpa ada spasi. Itu ada lagi disuruh. Itu tanda bentuk tidak bakunya. Bentuk bakunya dispasi, disuruh. Penulisan unsur serapan. Unsur serapan dibagi menjadi 2 golongan besar. Yang pertama yaitu unsur yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata reshuffle dan shuttlecock. Unsur ini dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, namun pengucapannya masih mengikuti cara asing. Yang kedua ada unsur asing, yang pengucapan dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia, dan diusahakan agar ejaan asing hanya diubah sepenuhnya. Akhiran yang berasal dari bahasa asing diserap sebagai bagian kata yang utuh, seperti kata standarisasi, implementasi, dan objektif. Diserap utuh di samping kata standar, implement, dan objek. Contohnya ada kata asing risk, penyerapan yang salah resiko, dan penyerapan yang benar risiko. Yang pertama ada tanda titik. Dipakai pada akhir singkatan nama orang, misalnya S.T. Ali Syahbana merupakan sastrawan tahun 1930-an. Dipakai pada singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Misalnya R. Maralangit memimpin upacara dan doa. Dipakai pada singkatan kata atau ungkapan yang sudah umum, yang ditulis dengan huruf kecil. Singkatan 2 huruf diberi 2 titik, jika 3 atau lebih huruf diberi 1 titik. Misalnya, S.D. sampai dengan. Dipakai pada angka yang menyatakan jumlah untuk memisahkan ribuan, jutaan, dan seterusnya. Misal, tebal satu buku itu 1150 halaman atau 1.150 halaman. Tetapi, jika angka tidak menyatakan jumlah, titik tidak digunakan. Nomor, telepon, dan rekening tidak diberi titik pada setiap 3 angka. Kedua, ada tanda koma. Dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Misal, dia memberi aba-aba, 2, 1,2,3. Jika pemerincian hanya terdiri dari 2 unsur, sebelum kata dan tidak dibubuhkan tanda koma. Jika pemerincian terdiri dari lebih 2 unsur, di antara unsur-unsurnya dibubuhkan tanda koma, dan di unsur terakhir dibubuhkan kata dan. Dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya, yang didahului oleh kata tetapi, melainkan, dan sedangkan. Misal, saya bersedia membantu, tetapi kau kerjakanlah dahulu tugas itu.
Telah selesai saya menjelaskan atau mempresentasikan mengenai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah bicara, tindakan, dan yang lainnya, selebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.